Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala sayyidil anam. Assalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'du. Para kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pada sore hari ini kita memasuki hari ke-15 dari bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita diberi kekuatan untuk terus beribadah pada Allah taala, utamanya di musim pandemi ini. Senantiasa kita sekeluarga diberi kesehatan lahir dan batin. Para kaum muslimin muslimat sekalian yang berbahagia, di dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit hal tentang keutamaan mencari ilmu pada bulan Ramadan yang mulia. Sebuah hadis Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, afdhul amali ba'dal fardhah thalabul ilmi. Amal yang paling utama setelah sholat fardu atau setelah ibadah wajib adalah mencari ilmu. Mencari ilmu merupakan kunci dari kemajuan peradaban manusia. Bangsa-bangsa yang hebat maju bukan karena kekayaan dan ekonomi, tapi mereka maju karena ilmu dan pengetahuan. Maka dari itu, sebagai muslim yang sejati, yang punya pengharapan panjang tentang kemajuan agama, kita tidak lepas untuk belajar dan terus belajar. Di sebuah hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda, Man arada dunya fa'ali bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'ali bil ilmi, wa man aradahuma fa'ali bil ilmi. Barang siapa menghendaki kemuliaan, kejayaan dunia, maka dia harus mempunyai ilmu yang cukup. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, kejayaan di akhirat, maka dia juga harus punya ilmu yang cukup. Barang siapa ingin sukses dan jaya di dunia dan akhirat, maka dia pun harus berilmi. Para kaum muslimin yang berbahagia, di bulan Ramadan ini banyak hal yang bisa kita lakukan meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19. Kita sudah berbudaya sejak dulu bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana suasana ibadah. Bulan Ramadan menjadikan suasana tabu untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Nuansa Ramadan dan keberkahan Ramadan membawa dampak yang sangat signifikan dimanapun kita berada. Kita melihat syiar di musola penuh dengan pengajian, di masjid penuh dengan tadrus Al-Quran, di majelis ilmu hidup dan meriah, orang mencari ilmu dan berpengajian. Tentu fenomena semacam ini tidak akan kita jumpai di luar Ramadan. Maka itulah sungguh benar bahwasanya mencari ilmu, mengisi Ramadan dengan mengaji, mencari ilmu maupun belajar ilmu apapun itu, baik ilmu dunia atau ilmu akhirat, ilmu umum atau ilmu agama, sama sekali tidak dikotomi. Sama saja, kita juga harus belajar kedua-duanya agar mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Para kaum muslimin yang berbahagia, mengapa ilmu itu penting untuk kita pelajari dan kita terus untuk mencarinya, utamanya pada generasi-generasi muda, pada penerus bangsa dan penerus agama di Indonesia ini, karena sungguh ilmu itu adalah kunci untuk membuka kejayaan dan kesuksesan. Kita teringat Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana beliau menukar para tawanan, orang Yahudi, orang Nasrani, untuk dibebaskan dengan memberikan ilmunya kepada orang Islam. Karena kita tahu, kita sadari bahwa generasi muslim sejak dulu memang agak tanda kutip ketinggalan di dalam berbagai macam disiplin ilmu. Kita melihat para pakar, baik sejarah maupun sekarang ini, dominan adalah orang-orang yang di luar kita atau saudara-saudara kita di luar Islam. Namun demikian tidak membuat ini kita patah arang dan patah semangat. Sungguhlah banyak kesempatan. Fenomena mengaji, apalagi dengan kemajuan teknologi pada zaman ini, kemampuan kita untuk berinteraksi dengan seluruh orang di dunia luar tanpa harus
kita beranjak dari rumah merupakan media yang sangat efektif. Pengajian biliko, pengajian talaki yang lazim kita lakukan pada zaman dulu, sekarang pun bertambah dengan talaki bil medsos, artinya ketemu di dunia sosial. Hari ini seorang kiai, seorang mu'alim, seorang ustadz bisa disaksikan oleh jutaan bahkan miliaran orang hanya dengan berdiam diri di rumah menggunakan fasilitas atau kemajuan teknologi berupa media sosial. Maka dari itu, pada kesempatan yang baik ini saya mengajak utamanya pada generasi muda untuk terus belajar, mencari ilmu, utama bulan Ramadan ini. Penuhilah bulan yang penuh rahmat dan barokah ini dengan mencari ilmu dimanapun kita berada. Tradisi nenek moyang kita mengajarkan, pondok pesantren dimanapun buka, dengan berbagai pengajian literasi keilmuan yang telah diwariskan turun-temurun oleh para leluhur kita. Ini menunjukkan bahwa tren model atau brandingnya orang Islam sejak dulu memang dengan mencintai ilmu. Hampir tidak ada orang yang dari dulu itu meninggalkan berlimpah harta kepada generasi berikutnya, namun yang banyak meninggalkan berbagai macam keilmuan untuk generasi-generasi sesudahnya. Kita lihat Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku tidak meninggalkan apapun pada umatku kecuali dua perkara, yaitu Al-Quran dan hadis. Peganglah dua hal ini, maka kalian akan beruntung di dunia maupun di akhirat." Ini ada indikasi yang jelas bahwa sesungguhnya kemajuan, kemapanan, kejayaan suatu generasi atau suatu kaum sungguhlah dengan ilmu yang dipelajari dengan serius, dengan ilmu yang mendalam atau dengan ilmu yang faqih, yang makin, sehingga nanti kita bisa menjadi orang yang hebat, mampu mengubah tatanan dan perata sosial dengan ilmu yang kita miliki. Bulan Ramadan momentum yang sangat luar biasa, banyak kesempatan kita belajar melalui hal apapun, termasuk salah satunya melalui media sosial. Ilmu-ilmu yang akan kita pelajari sungguhlah tidak pun dia bermanfaat untuk orang lain, tidak pun dia nanti akan diambil oleh orang lain, tapi minimal itu menjadi momentum kita untuk belajar, mengasah diri kita untuk kebaikan diri kita sendiri. Syukur-syukur lebih-lebih nanti kita akan bisa bermanfaat pada orang lain. Untuk bermanfaat tidak ada jalan lain kecuali harus belajar. Sehingga ulama besar Kiai Haji Syahal Mahfud, Rais Am PBNU, mengatakan untuk menjadi orang baik itu mudah. Dengan berdiam diri di rumah, acuh cuek terhadap segala masalah yang ada di sekitar kita, tidak mau ambil resiko, dengan diam kita menjadi orang baik. Namun kalau kita ingin bermanfaat, harus mampu bergerak. Dan bergerak itu pasti akan terjadi dua hal yang akan menimpa kita. Pertama, kita akan jatuh kemungkinan atau minimal akan terpeleset. Jatuh dan terpeleset ini sungguhlah menjadi hal yang lumrah dan menjadi konsekuensi logis yang harus kita berikan untuk menyiapkan hati kita bahwa kita melangkah, memungkinkan kita akan jatuh, kita akan dihina oleh orang, kita akan dikucilkan oleh orang, kita akan dinilai oleh orang karena kita sudah tampil dan berjalan. Inilah para kaum muslimin yang saya hormati, sehingga kita harus berusaha terus belajar, utamanya menggunakan momentum Ramadan ini untuk hal-hal yang positif. Jangan sampai kita melewatkan Ramadan tanpa mengisi dengan keilmuan. Orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Orang yang kemarin tentu lebih baik daripada kemarinnya lagi. Dan orang yang hari lebih baik tentu besok lusa harus kita lebih baik lagi. Ini penting untuk mendorong kita di tengah-tengah zaman di mana terjadi kelesuan generasi-generasi muda kita tentang belajar. Hari ini kalau kita pahami tempat-tempat tersepi yang ada di kampus, yang ada di pondok adalah perpustakaan. Ini tentu menjadi fenomena yang menyedihkan para hadirin sekalian, dikarenakan perpustakaan yang merupakan sumber ilmu menjadi tempat yang tidak menarik untuk generasi-generasi muda. Pondok pesantren, perguruan tinggi sekarang kadang-kadang minus atau menurun drastis tentang semangat dalam membaca. Indonesia termasuk negara yang mempunyai minat baca yang rendah. Tentu ini menjadi kesedihan kita
Bagaimana orang mampu menjawab tantangan zamannya kalau dia hanya enak-enakan, acuh tak acuh, tidak mau belajar? Agama kita tidak demikian. Harik yadak, berubahlah, bergeraklah, maka kita akan bisa mengubah lingkungan sekitar kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hal ini penting sekali lagi saya tegaskan bahwasanya orang itu benar-benar harus mencari ilmu, utamanya di bulan Ramadan ini. Barang siapa mau mencari ilmu di bulan Ramadan, kata Rasulullah Muhammad SAW, maka setiap jangkahnya aku nilai dengan bangunan di surga. Hadis lain Nabi Muhammad menjanjikan, man salaka thoriqon yaltamasu bi ilman sahalallahu thoriqon ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk berniat nawaitunya mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalan menuju surga kelak. Jaminan orang belajar adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pun dia mulia di dunia, tidak pun dia terkenal di dunia, tidak pun dia menjadi orang besar di dunia, tapi yakinlah pencari ilmu adalah pemenang nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para kaum muslimin hadirin yang saya hormati, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi motivasi kita untuk kembali menggerakkan semangat kita kembali untuk belajar dan terus belajar tentang segala macam ilmu dan kehidupan ini, agar kita benar-benar menjadi insan yang kamil, manusia yang sempurna. Kita keluar Ramadan tidak hanya mendapatkan segudang pahala Ramadan dan berpuasa, tapi juga kita mendapat segudang pahala kita mencari ilmu dan bahkan kalau bisa mengajarkan ilmu itu sendiri. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Senantiasa Allah menolong kita semua bisa menjalani Ramadan ini dengan baik, bisa nanti berakhir diberi kesehatan, panjang umur, rezeki yang luas pada kita dan keluarga kita, sehingga kita akan benar-benar Idul Fitri, orang yang mengoreh kemenangan, baik kemenangan untuk diri kita sendiri dalam arti kemenangan secara personal, momen kemenangan karena kita mampu memberi manfaat pada orang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.